Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Obrolan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari bagian pertama. As-samari berarti begadang obrolan yang terjadi pada larut malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyampaikan larangan begadang dan mengobrol pada larut malam, kecuali begadangnya seorang suami dengan istrinya. Begadang yang diisi dengan obrolan yang tidak jelas dan kurang bermanfaat, terlebih pada zaman sekarang ini, merupakan salah satu musibah yang merugikan. Ia juga menjadi salah satu sarana dalam berbagai kelalaian dan kemaksiatan, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Salah satu kemaksiatan yang paling besar yang menimpa kebanyakan orang saat ini adalah meninggalkan sholat subuh. Demi Allah, ini merupakan musibah yang sangat besar jika ia meninggalkan sholat subuh, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas seseorang sepanjang hari itu. Mengenai hal ini, Ibnul Qayyim berkata, awal permulaan hari, matahari diibaratkan berada pada kondisi remaja atau muda. Sedangkan di akhir hari, matahari diibaratkan berada pada kondisi tua renta. Hal ini telah diketahui secara umum melalui pengalaman yang telah dialami oleh banyak kalangan. Maksudnya, jika pada pagi hari seseorang memulai dengan semangat, maka sepanjang hari ia akan diliputi dengan berbagai kebaikan yang timbul dari nuansa semangat yang telah ada sejak awal. Sebaliknya, jika sejak pagi ia telah diliputi kemalasan yang timbul karena kelelahan akibat begadang, maka sepanjang hari itu ia akan diliputi pengaruh kemalasannya yang hadir sejak awal. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin nisa'ahu haditsan faqalat imra'atun minhunna ka'annal haditha hadithu khurafata faqala atadruna ma khurafatu inna khurafata kana rajulan min udhrah asarathul jinnu fil jahiliyati famakatha fihim dahran thumma radduhu ilal insi fakana yuhaddithun nasa bima ra'a fihim minal a'ajib faqala an-nas hadithu khurafah. Pada suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan istri-istrinya. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, sepertinya cerita seperti itu adalah cerita khurafat atau mitos belaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apa dan bagaimana
cerita khurafat itu bermula? Beliau alaihi salatu wassalam melanjutkan, sungguh khurafat adalah nama seorang laki-laki dari daerah Uzrah yang pernah diculik oleh bangsa jin pada masa jahiliyah. Ia tinggal di alam jin selama beberapa waktu, kemudian dikembalikan ke alam manusia. Sejak itulah ia menceritakan hal-hal aneh dan menakjubkan yang ia lihat selama berada di alam jin. Sehingga orang-orang pun menyebutnya cerita khurafat atau mitos. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Saudara-saudariku yang berbahagia, kalimat inna khurafata kana rajulan min Uzrah asrathul jin berarti khurafat itu nama seorang laki-laki dari Uzrah yang pada masa jahiliyah pernah diculik dan ditawan oleh jin. Setelah beberapa lama, ia pun dikembalikan ke alam manusia. Sejak saat itu, khurafat mulai menyebarkan cerita-cerita aneh dan ajaib berdasarkan apa yang dilihatnya di alam jin. Kisah-kisah yang disampaikan olehnya benar-benar membuat orang takjub dan penasaran. Karena tidak pernah diketahui ada cerita yang serupa sebelumnya. Sejak saat itu, masyarakat menyebut cerita-cerita yang serupa dengan ceritanya dengan sebutan cerita khurafat. Akan tetapi, sebagian besar konten cerita khurafat hanya berisi kebohongan dan banyak diingkari kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.